Di tengah memanasnya polemik Ruben Onsu, Sarwenda, dan Giorgio Antonio, komentar seorang netizen yang budiman dengan akun @proravi kembali menyita perhatian publik. Sorotan kali ini tertuju pada penggunaan rumah dan sejumlah fasilitas yang dikaitkan dengan aset pemberian Ruben kepada Sarwenda. Netizen yang berbakti tersebut mempertanyakan etika penggunaan properti yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan endorsement pribadi tanpa melibatkan pemilik aset yang sah sebelumnya. Perdebatan semakin ramai setelah muncul anggapan bahwa kedekatan dengan Sarwenda tidak otomatis memberikan hak menggunakan properti untuk keuntungan komersial. Netizen yang budiman menilai setiap aktivitas endorsement seharusnya memperhatikan izin pemilik aset terkait. Di tengah konflik pasca perceraian yang masih menjadi sorotan, isu penggunaan rumah hingga mobil untuk promosi kembali memicu spekulasi dan perdebatan publik mengenai batas etika profesional. Memakai properti orang lain untuk keperluan endorsement tanpa izin itu sudah melanggar aturan hukum Indonesia. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, itu rumah masih atas nama Ruben atau sudah pindah atas nama Wenda ya. Kalau misalnya itu masih atas nama Ruben secara nggak langsung, yang mau memakai endorsement di rumah itu harus atas seizin Ruben. Jadi menurut gue nggak etis dia memakai keperluan endorsement yang komersil, yang dia mendapatkan sesuatu dari video itu, dari properti itu tanpa meminta izin ke pemiliknya. Jadi kayak itu tuh bener-bener kayak lu tuh nggak etis banget. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan si Gio itu sekarang pacarnya Wenda, jadi ya sah-sah aja, nggak ada yang sah, nggak ada. Dia masih baru pacar ya, belum sah secara hukum ya. Jadi itu tetap masih dianggap orang luar, yang dia bukan siapa-siapa di rumah itu. Dia hanya tamu di rumah itu gitu. Jadi kalau misalnya dia memakai sesuatu properti di rumah itu, apapun ya, entah barang sekecil apapun yang dia pakai untuk endorsement di dalam rumah itu harus ada izin dari pemilik rumah itu. Dan dimana yang kita tahu juga anak-anaknya yang pemilik rumah juga masih ada di sana gitu. Jadi benar-benar si Gio ini nggak punya hak sama sekali untuk memakai seluruh properti yang ada di dalam rumah itu, apalagi rumahnya untuk keperluan endorsement atau komersil di rumah itu. Apalagi yang kita tahu di video itu kan sama sekali nggak ada mukanya Wenda di situ. Jadi itu komersil secara pribadi untuk si Gio ya. Dan itu juga diposting bukan di akun sosial medianya Wenda, tetapi itu diposting di akun sosial pribadinya milik si Gio. Jadi otomatis itu endorsement hanya pribadi untuk Gio ya, yang dimana Gio itu memakai propertinya Ruben tanpa seizin Ruben. Jadi Ruben berhak untuk menuntut apa yang udah si Gio lakukan. Dan walaupun sekarang Viti itu udah di take down sama si Gio, tapi tetap aja guys, tetap aja itu sudah terlanjur di posting. Dan harusnya si Gio sudah mendapatkan sesuatu dari iklan tersebut ya. Jadi buat Ruben, saran dari gua, ini kan udah kepalang tanggung nih, udah nanggung. Jadi kalau yang nanggung-nanggung tuh gak enak. Jadi ya Ruben berhak untuk menuntut haknya Ruben. Apalagi itu dipakai untuk komersil. Masa dipakai komersil tapi nggak mau bagi-bagi yang punya rumah? Kan nggak mungkin. Contohnya misalnya mau bikin iklan tapi di rumah si A. Ya masa lu nggak izin sama si A? Masa si A itu nggak dapat komisi? Kan gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belajar dari kasusnya Ruben, ya itulah kenapa kita harus menjauhi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Kenapa? Kalau kita kasih hati, dia akan minta jantung.
Kalau kita kasih jantung, dia minta paru-paru. Ya, kalau dia minta badan, besok dia minta nafas, jiwa, raga. Maka jauhi orang-orang yang tidak pandai bersyukur dan tidak menghargai ada perjuangan kita pada dia. Ya, ini jadi pembelajaran kita bersama ya. 200 juta itu bukan angka yang kecil setiap bulan lagi. Wenda laki lu noh diposting lagi sama mantan laki lu noh, kata gua. Lagian macem-macem aja sih orang mah endorsement tuh di rumah sendiri, pakai mobil sendiri. Gimana sih pakai mobil orang? Ah elah, masa iya CEO 2000 toko nggak bisa punya mobil, nggak bisa punya rumah? Gimana sih? Elah, 2000 toko pasti gajinya gede dong per hari. Apalagi kan ditambahin lagi dengan live kan. Ini kan brandnya nih, ini kan. Mana ini gua suka banget lagi kata gua nih ya, brand Mayasih. Nggak usah ngendorse dia, nggak usah, lo mending ngendorse gua aja. Serius, ini makanan kesukaan gua. Jangan sampai makanan lu ini nggak gua beli lagi gara-gara tuh laki tuh. Ya kan, suka gue. Kalau semisal lu ngendorse gua ya, Mayasih ya, gua nggak bakalan tuh bikin videonya itu pakai rumah orang, pakai mobil orang. Nggak bakalan gue punya rumah sendiri, ya walaupun nggak segedenya punya dia. Gue punya mobil, ya walaupun nggak sebagus punya dia. Yang penting kan gue pakai properti sendiri, ya guys ya. Lagian kalau semisal udah diposting satu kali nih, malu ngapa? Minta maaf kek, apa kek, segala macam. Ini mah kudu diposting berapa kali lagi tuh? 7. Nah, baru minta maaf kata gue. Tapi nggak tahu juga sih. Ibunda Giorgio murka. Usia sang putranya Gio disebut CEO gadungan, padahal Giorgio dari usia 20-an sudah punya bisnis sendiri. Buat tante, mohon maaf, kalau anak Anda sudah punya bisnis sendiri, kok dia nggak bikin di tempat yang emang usahanya sendiri, tempatnya dia sendiri, properti dia sendiri, milik dia sendiri? Kenapa harus pakai properti dari mantan suaminya Sarwenda? Terus aku setuju nih sama komentar ini. Terus kalau omaknya murka kenapa? Bumi terbelah, air laut meluap, gunung meletus, atau BBM turun, MBG dihapuskan? Tante. Hari ini kita ulas satu yang menggelitik. Tadi saya melihat video unggahan IG-nya Bang Ruben Onsu, di mana di situ ada video sang CEO, pacar mantan istri ya, mantan istrinya Bang Ruben Onsu. Kita ketahui pacar CEO ini dia mungkin lagi syuting atau bagaimana. Tetapi di dalam unggahan tersebut enaknya recharge di rumah saja karena takut macet dan lain sebagainya. Enak ngopi di rumah. Ini kayaknya dia lagi syuting ya, atau dia ini lagi mempromosikan produk dari sebuah jenama kopi. Tadi juga terlihat sedikit nama kopinya. Di sini saya kira kurang etis ya ketika melihat hal-hal yang seperti ini. Kita ketahui rumah itu adalah rumah gonogini antara Ruben Onsu dan mantan istri. Nah, di sini si pacar CEO ini menggunakan fasilitas tersebut untuk sebuah pekerjaan yang hasilnya untuk dirinya sendiri. Nah, ini kalau keprofesionalan kerja, ada nggak sih bagi-bagi royalti? Kan begitu ya. Ada nggak sih bagi-bagi royaltinya? Atau terlebih ini rumahnya kan rumah Ruben Onsu ya. Nah, ini sungguh asik dan menggelitik, bikin ketawa. Benar-benar kita ditunjukkan bahwa kekuatan netizen ini memang dahsyat ya. Ketika kamu kurang pantas dalam bermain media sosial dengan ini, sebenarnya berawal dari bahasa anjing dan cong yang diucapkan oleh Sarwenda, entah itu ditujukan kepada siapa. Tetapi netizen bergerak cepat dan akhirnya ini blunder ke seorang Sarwenda dan pacar CEO-nya. Kalau udah jadi artis, hati-hati, jaga bicara. Karena apa? Netizen adalah sebagai sumber kekuatan kamu untuk eksis dan kaya, tetapi netizen bisa juga menjadi
sumber kekuatan untuk menjatuhkan dirimu dan kembali membuat ekonomi kamu tidak ada apa-apanya lagi. Ini nasihat bagi semua ya. Semuanya aja begitu. Salam cinta damai dari Kediri. Sekarang lagi rame dibahas mengenai CEO gara-gara mas-mas yang tadi mengaku bahwa dirinya adalah CEO. Jadi sebenarnya CEO itu apa sih? Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia atau Undang-Undang Perusahaan yang secara resmi diatur dari organ perseroan terbatas, hanya ada 3, yaitu Rapat Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun Dewan Komisaris. Nah, lalu sementara itu, direksi bertugas untuk mengurus dan mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atau yang bertanggung jawab berjalannya perusahaan itu. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan untuk jalannya perusahaan kepada direksi. Nah, loh, dari penjelasan tadi kok nggak ada CEO? Apakah dia sedang menyamar kah? Nah, jadi sebenarnya istilah CEO atau Chief Executive Officer tidak secara khusus disebut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di Indonesia sendiri, CEO umumnya adalah sebutan bisnis untuk direktur atau jajaran direksi yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tinggi atau berkuasa di perusahaan, jawabannya bukan CEO. Dalam struktur perseroan terbatas, organ yang paling tinggi itu yaitu RUPS. CEO itu merupakan bagian dari jajaran direksi gitu, atau direksi utama. Tapi di video mas-mas yang tadi, dia juga ngaku sebagai pemilik PT atau mungkin sebagai pemegang saham. Nah, apa boleh pemilik atau pemegang saham rangkap jabatan jadi CEO? Jawabannya ya boleh-boleh aja, karena tidak ada larangan bagi pemilik modal untuk merangkap jabatan sebagai direktur atau CEO lah. Bahkan pada perusahaan skala kecil, sangat umum jika pemegang saham bertindak sekaligus sebagai pengurus operasional harian. Jadi, seperti yang sering terjadi lah belakangan ini ya, di usaha-usaha yang baru merintis, contoh dia rangkap sebagai admin juga, sebagai admin gudang, sebagai bos, sebagai direktur pemasaran juga, semuanya jadi dilakukan sama satu orang, begitu. Oke, sekian video kali ini penjelasan mengenai apa itu CEO.